Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi keluasan menjelaskan sejarah pendidikan non-formal dan non-informal di Indonesia, serta aliran pendidikan non-formal sebagai aliran pokok. Sebelum membahas materi lebih dalam, adapun rumusan masalah yang akan dibahas di video ini adalah 1. Menjelaskan apa itu pendidikan non-formal dan informal. 2. Bagaimana pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Ketiga, bagaimana pendidikan pada masa reformasi. Dan keempat, menjelaskan contoh pendidikan non-formal yang ada di Indonesia. Apa itu pendidikan non-formal dan pendidikan informal? Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Bagaimana pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan? Sebelum kemerdekaan, pendidikan di Indonesia disebut sebagai pendidikan keaksaraan atau pemberantasan buta huruf. Para gerilyawan dan kaum pergerakan yang sudah tahu membaca, menulis, serta berhitung, aktif mengajari kaumnya, rakyat Indonesia, belajar membaca dan menulis. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kusma Hatimah, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. Jadi pada tahun 1945 merupakan puncak pergerakan revolusi kemerdekaan Indonesia yang membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh dengan susah payah pada saat itu. Jadi banyak kegiatan non formal dan pendidikan informal yang diselenggarakan pada saat itu. Nah, berikut saya akan memberikan contoh apa saja yang usaha yang diberikan pada masa itu. Nah, jadi yang pertama adalah pemberantasan buta huruf. Jadi pada akhir tahun 1945, masyarakat giat melakukan kegiatan pendidikan, khususnya pemberantasan buta huruf. Dengan moto yang dikumandangkan di mana-mana, yaitu perang terhadap buta huruf. Jadi perang terhadap keterbelakangan sosial dan ekonomi. Moto yang dikumandangkan telah berhasil menyadarkan semua masyarakat akan pentingnya menjadi negara yang berguna untuk membangun martabat bangsa sehingga sejajar dengan bangsa lain. Nah, yang kedua yaitu kursus keluarga negara. Nah, jadi RA Santoso RA pada tahun 1956 menyebutkan bahwa di berbagai wilayah atau di daerah yang menjadi basis pertempuran yang dikuasai oleh bangsa Indonesia menjadi upaya pendidikan untuk rakyat mulai tumbuh dan berkembang dengan cukup pesat. Nah, hal ini diantaranya berbagai jenis kursus pemberantasan buta huruf atau PBH, pengetahuan umum, kursus politik dan keluarga negaraan. Nah, yang ketiga yaitu school boarding casting. Jadi nama pendidikan masyarakat semakin nyaring nih. Nah, ketika pada tahun 1951 pernah diselenggarakannya school boarding casting yang diketuai oleh Sadaryeon Siswo Martoyo, Kepala Jabatan Pendidikan Masyarakat pada saat itu. Nah, yang keempat adalah kursus kewanitaan. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pembekalan yang bersifat keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, peningkatan gizi dan pencegahan penyakit menular seperti cacar, dan bagi para dukun bayi atau parazi dan khususnya keluarga berencana atau KB. Kursus kepanduan. Kepanduan merupakan salah satu saluran pendidikan pemuda dalam lingkup di luar sekolah dan di luar rumah. Tujuannya ialah mempertemukan pemimpin organisasi kepanduan yang ada, membangkitkan jiwa pandu di kalangan masyarakat. Pemuda sampai ke pelosok-pelosok menyelenggarakan atau membantu menyelenggarakan latihan-latihan atau kepemimpinan organisasi kepanduan yang ada, memberikan bantuan keuangan seperlunya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. 6. Kursus kemasyarakatan orang dewasa KKOD. Kursus kemasyarakatan orang dewasa yang ditujukan untuk memberikan kecakapan kejujuran yang berhubungan langsung dengan mata pencarian yang
penghidupan sehari-hari masyarakat. 7. Kursus olahraga. Di samping berbagai latihan olahraga yang diselenggarakan di sekolah, maka dipandang perlu adanya latihan melalui kursus semangat hasrat yang mengembuh pada setiap kaum penggerakan yang dimanfaatkan untuk membangun sikap serta kesadaran akan pentingnya persatuan kesatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir, Taman Pustaka Rakyat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya, maka didirikan Taman Bacaan Rakyat. Taman Pustaka Rakyat menempati kedudukan khusus pada rakyat Indonesia yang semakin menyadari pentingnya pengetahuan untuk membangun kemajuan di masa depan. Bagian D yaitu masa pasca kemerdekaan. Seiring meningkatnya pemikiran mengenai pentingnya pendidikan pada tahun 1970-an dan keterbatasan ketersediaan layanan pendidikan formal, maka peran, fungsi, dan harapan terhadap pendidikan non-formal meningkat pula melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat. Banyaknya program yang diselenggarakan dalam rangka penciptaan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi, di mana di sini dengan diterbitkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 20 tahun 2003 semakin jelas bahwa yuridis formal pendidikan masyarakat merupakan bagian dari pendidikan yang bersifat nasional. Dilaksanakan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Penyelenggaraan proses pembelajaran pada pendidikan non-formal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya dalam lembaga keorganisasian, sumber seni, dan ekstrakurikuler lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Miftah Rahman. Saya ingin menjelaskan tentang pendidikan terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal sendiri merupakan pendidikan yang diadakan di luar pendidikan formal. Pendidikan non-formal hadir sebagai pelengkap pendidikan formal, yakni untuk memenuhi aspek tertentu yang tidak diberikan pada pendidikan formal. Pendidikan non-formal biasanya bersifat fleksibel. Pasalnya, lembaga pendidikan non-formal dapat mendesain dan menerapkan metode dan kurikulumnya sendiri, atau tidak terikat dengan aturan atau ketentuan sebagaimana lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan non-formal secara umum juga tidak menetapkan syarat-syarat tertentu bagi calon peserta atau murid. Dengan begitu, pendidikan non-formal jadi lebih eksklusif bagi siapapun yang hendak bergabung. Pendidikan non-formal biasanya memiliki cakupan pengajaran yang lebih sempit, tetapi fokus dan mendalam. Misalnya, lembaga kursus bahasa Inggris. Di situ hanya ada bahasa Inggris sebagai subjek yang diajarkan, berbeda dari pendidikan formal, di mana jenis pelajaran yang diajarkan lebih beragam. Disinilah letak kekuatan pendidikan non-formal. Peserta atau muridnya hanya akan mempelajari atau berlatih sesuatu yang menjadi minatnya secara lebih intensif. Di samping itu, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan kepada anak juga lebih mendalam sehingga berpengaruh positif terhadap kemampuannya. Dengan begitu, perkembangan mereka jadi lebih terarah. Perkenalkan, nama saya Stevilia dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran pendidikan non-formal sebagai aliran pokok pendidikan Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah Taman Siswa. Taman Siswa adalah suatu yayasan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 31 Juli 1932 di Yogyakarta. Kemudian Taman Siswa ini pada awalnya merupakan suatu yayasan yang kemudian berkembang menjadi sebuah taman kanak-kanak
anak yang disebut sebagai Taman Indira. Nah, pada saat itu juga Taman Siswa merupakan suatu tempat atau wadah di mana para calon guru kursus di tempat itu untuk mengajar dan mendidik para siswa. Kemudian juga Taman Siswa itu berkembang dan kemudian membangun sebuah taman muda yang disebut kalau pada saat ini itu setara dengan SD. Kemudian ada juga yang namanya Taman Dewasa atau Muloknik School yang kalau sekarang itu setara dengan perguruan tinggi. Nah, tujuan dari Taman Siswa didirikan ini yang pertama adalah untuk terselenggaranya tugas pendidikan di Indonesia itu mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian yang kedua itu agar para pendidik di Indonesia itu dapat melihat dari luar bagaimana mereka melaksanakan pendidikannya dan dapat mereka terapkan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Marina Rangalayuk dari kelompok 2. Baik, saya akan melanjutkan materinya. INS Kayu Tanam. INS Kayu Tanam adalah Indonesia Netherlands School yang lahir di Kayu Tanam, Sumatera Barat oleh Muhammad Jafeli pada tanggal 31 Oktober 1926. Aliran pendidikan yang dilakukan INS Kayu Tanam untuk mencapai tujuannya adalah pendidikan nasional ditetapkan dan disebarluaskan dengan gagasan-gagasannya. Diselenggarakan program-program pendidikan terutama menjadi guru. Terima kasih.